JHT itu adalah Provident Fund atau tabungan sosial. Uangnya uang buruh, bukan uang pemerintah. Karena dia sifatnya tabungan, mengacu pada PP nomor 60 tahun 2015, maka boleh diambil kapan saja kalau terjadi PHK dengan alasan apapun. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Karena untuk kepentingan jangka pendek sudah ada. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Kita salah satu pilar ekonomi di Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih di Rosi. Gaduh JHT baru cair di usia 56 tahun. Kritik aturan baru pencairan dana jaminan hari tua datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR, Puan Maharani. Alasan utama penolak adalah karena uang JHT itu adalah uang pekerja dan bukan uang pemerintah. Sehingga seharusnya pekerja bisa menggunakan uang itu ketika dibutuhkan. Tapi pemerintah juga berdalih aturan baru itu dikeluarkan justru untuk melindungi masa tua para pekerja. Apakah ini langkah pemerintah mengeluarkan aturan JHT baru cair di usia 56 tahun ini adalah langkah yang tepat saat kondisi masyarakat sedang berjuang melawan pandemi? Atau seperti apa? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, fraksi PD Perjuangan, Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, dan Profesor Aloysius Uwiono, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Selamat malam Bung Charles, Pak Timbul, Prof. Wiono. Malam. Saya mau tanya dulu ke Prof. Wiono, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Ini soal substansi yang salah, kegaduhan ini, pro kontra ini, kecemasan ini, karena memang secara substansinya salah, atau hanya karena belum ada sosialisasi yang memadai, Prof? Ya, saya kira secara substansi ada kesalahan juga. Di Permenaker yang baru ini ya, yang di 2022. Ya, betul. Jadi Anda melihat ini bukan hanya karena kurang sosialisasi, tapi substansinya saja salah. Ya. Di mana salahnya? Salahnya adalah menurut Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem SJSN, maka pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Ya. Nah, itu. Kemudian dalam Permenaker Tata Cara nomor 19 tahun 2020 menyatakan bahwa manfaat JHT peserta mengundurkan diri, peserta pemutusan hubungan kerja diberikan pada saat peserta mencapai 56 tahun. Jadi Prof. Wiono ingin mengatakan ini Permenaker ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya yang mengatakan selama 10 tahun keanggotaan ia boleh diambil. Sementara Permenaker menargetkan setelah umur 56 tahun. Jadi Permenaker yang baru ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu sistem jaminan sosial. Ya, betul. Baik. Bung Timbul, saya tahu bahwa Anda penyetuju atau merasa bahwa ini baik. Jadi ini sesungguhnya hanya karena kurang sosialisasi saja? Pertama, saya mau katakan bahwa memang Permenaker 19 tahun 2015 itu tidak sesuai dengan pasal 35 dan 37 Undang-Undang SJSN. Oke, itu yang lama kan? Yang 2015 ya? Ya, Pak. Mari kita bicara yang sekarang saja. Kita bicara sekarang. Ya, artinya begini. Ya, artinya ketika Menaker merilis Permenaker 2 tahun 2022, itu dia meluruskan sehingga proses pencairan itu dikembalikan kepada kitohnya, kepada filosofinya namanya jaminan hari tua. Bagaimana pekerja kita di hari tuanya mendapatkan kesejahteraan. Oke, Bung Timbul, maaf, biar clear dulu. Ini yang justru menurut Prof. Wiono, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan mengatakan bahwa undang-undangnya saja mengatakan bisa dicairkan setelah 10 tahun keanggotaan. Tapi Permenaker mengatakan 56 tahun. Justru di situ substansi salahnya. Ya, ini perlu dijelaskan. Pasal 35 mengatakan bahwa pencairan hanya 3 syarat, yaitu meninggal, pensiun, dan cacat total. Tidak disebut PHK.
Ya. Pasal 37 menyebutkan begitu juga. Tetapi memang pasal 37 membuka ruang kepada kepesertaan minimal 10 tahun bisa mencairkan sebagian. Yang diatur dalam PP 46 tahun 2015, 10% atau 30% untuk perumahan. Jadi Permenaker 2 mengatur tentang pasal 35 yang tidak membolehkan PHK, ambil dan sebagainya. Pas PP 46 itu mengatur tentang pencairan sebagian itu. Ya, Jadi oke. kalau dibilang 56 semua, tidak. Karena saya misalnya 23 tahun, 33 tahun usia saya, 10 tahun mengiur. Saya usia 34 ngambil 30% untuk bayar rumah. Boleh. Ya. 70%-nya lagi ditaruh di jaminan hari tua untuk Jadi Permenaker ini sesungguhnya yang mengembalikan kitoh filosofi, Ya, betul, esensi, betul. substansi dari roh dari Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional, bahwa memang hanya bisa diambil di usia pada saat dia tidak produktif lagi. Prof Yono. Betul, betul. Prof Yono? Ya, tetapi kan kalau tidak bisa mengambil JHT pada saat dia di PHK, padahal dia mendapatkan pesangon yang lebih rendah pada saat ini. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pesangonnya lebih rendah. Maka menurut saya, manfaat JAT ini sangat bermanfaat bagi buruh. Begitu. Oke, saya ke Ya, mau... enggak, Pak Karosi, coba Tidak, dia di... tidak apa-apa, Bung. Pak Timbul, tahan dulu. Saya mau ke Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Tadi saya sudah mengutip apa yang menjadi pernyataan Ketua DPR yang juga dari PDI Perjuangan. Ini adalah uang rakyat, jadi tolong dikaji lagi. Apa sikap fraksi PDI Perjuangan di Komisi 9 yang membawahi soal ketenaga kerjaan ini? Yud, Unmute dulu, Bung Charles. unmute. Mohon maaf. Ya, saya rasa kita semua sepakat ya bahwa situasi pandemi COVID sudah membuat ekonomi rakyat menjadi sangat sulit pada beberapa 2 tahun terakhir ini ya, sehingga saya rasa tidak berlebihan ketika rakyat dalam hal ini pekerja meminta atau berharap ada sesuatu yang lebih, suatu bantuan yang lebih atau suatu manfaat yang lebih dari pemerintah. Dan dalam hal ini saya secara jujur saya harus mengapresiasi pemerintahan Pak Jokowi yang selama ini sudah memberikan banyak bentuk bantuan sosial, penghapusan tarif dasar listrik, ya, lalu ada juga vaksin yang diberikan secara gratis. Namun munculnya Permenaker ini membuat kita kaget semua ya, karena nafasnya itu kok berbeda dengan apa yang sudah dijalankan. Jadi sebagai Wakil Ketua Komisi 9, Anda sendiri kaget? Ya kaget karena yang pertama kita tidak pernah dikonsultasikan khusus terkait dengan masalah JHT ini, dan kami baru tahu dari media ya, jadi kami justru saja kaget ya mendapatkan adanya permasalahan seperti ini. Oke, kalau gitu Bung Charles, problem kontroversi, kecemasan, pro kontra ini itu lebih karena substansinya yang memang salah atau lebih karena kurang sosialisasi? Saya rasa ini ada dua hal tersebut, dua-duanya ada ya, dua faktor tersebut. Yang pertama substansi sendiri ada masalah, yang kedua sosialisasi yang memang tidak dilakukan dengan baik sebelum. Gimana menurut Anda substansi yang salah? Yang pertama tadi yang seperti sudah disebutkan di awal, ya, Ibu Ketua DPR juga sudah menyebutkan bahwa ini kan dana bukan dari APBN ya, dana ini bukan dari pemerintah, ini uang yang dikumpulkan dari pekerja. Ya semacam tabungan lah gitu. Kalau tadi Pak Menko Perekonomian mengatakan konsepnya asuransi, ya kalau asuransi itu ketika peserta sudah tidak membayar iuran selama beberapa bulan, ya maka mungkin secara otomatis kontraknya akan batal dan dananya akan kembali, gitu kan. Jadi ya secara substansi harusnya tidak perlu dibatasi sampai ke 56 tahun. Harusnya gini, memang yang pertama kondisi sosial kita hari ini, kondisi ekonomi rakyat sedang sulit, membuat penerbitan Permenaker ini menjadi memberatkan bagi pekerja, sehingga saya rasa dari sisi momentumnya saja sudah bermasalah gitu. Yang kedua sosialisasi, bahwa kami di DPR juga belum pernah diajak komunikasi. Jadi ada soal substansi, ada soal momentum, ada soal sosialisasi. Soal sosialisasi. Ya. Bung Timbul? Ya, kalau menurut saya substansinya sudah sesuai dengan pasal 35 dan 37. Jadi Prof. Uyono coba deh baca pasal 35 dan 37. Tidak menyebut satu kata PHK pun untuk menjadikan alasan mencairkan JHT. Ya, cuma
kembali memang tentunya persoalan yang muncul adalah ketika saya mau kritik Kementerian Tenaga Kerja, ketika Permenaker 2 tahun 2022 dirilis, launching JKP di tanggal 22 bulan 2 2022. Ini nggak tahu tanggal cantik kali ya. Nah, maksudnya harusnya disosialisasikan dulu, di launching dulu jaminan kehilangan pekerjaan yang memang menjadi bantalan baru bagi pekerja yang mengalami PHK. Barulah nanti setelah itu dirilis Permenaker 2 tahun 2022. Nah, ini kan yang memang tentunya sekarang ditanya, Permenaker 2 hadir nanti 4 Mei ya, mulai berlaku bukan sekarang, 4 Mei. Terus kemudian saya mau ngambil, mana uangnya? Mana saya dapat uang dari mana? Nah, ini yang harus juga dijelaskan harusnya oleh pemerintah, di launching dulu jaminan kehilangan pekerjaan. Ini loh, kalau pekerja PHK ada 3 manfaat. Satu, manfaat jadi uang tunai. alih-alih bukan soal jaminan hari tuanya yang ditekankan tidak bisa diambil sampai 56 tahun, tapi kasih tahu dulu, hey, buat Anda yang kehilangan pekerjaan, ini loh ada jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi sebenarnya secara esensi Anda lihat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Permenaker yang baru ini, yang memang tidak mengizinkan mengambil di usia 56 tahun, itu benar? Benar. Jadi persoalannya kan yang dikatakan salah adalah Permenaker 2. Kalau mau saya bilang, DPR menetapkan dengan pemerintah pasal 35 dan pasal 37. Tidak menyebut satu. Nah, kalaupun dianggap salah, misalnya dianggap salah gitu ya, walaupun saya bilang benar. Yang salah itu ya pasal 35 tadi. Kenapa tidak menyebutkan PHK? Nah, Komisi 9 bisa saja melakukan merekomendasikan prolegnas prioritas untuk mengubah Undang-Undang 40 supaya ada cantolan Permenaker ini. Kan kita tahu tata urutan hukum bahwa Permenaker itu nggak boleh melebihi undang-undang. Supaya tidak terlalu panjang, saya berikan dulu kesempatan Prof. Yono. Ya, menurut saya kalau JKP dikaitkan dengan JHT, saya tidak mungkin masuk gitu. Karena JKP adalah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja tidak boleh dikutik-kutik. Bisa dilaksanakan. Sehingga kalau dikutik-kutik itu menjadi masalah. Oke. Kira demikian. Baik. Saya ingin bertanya pada Anda bertiga, saat ini yang menjadi percakapan di luar sana, bagaimana sebuah konsep tentang asuransi, jaminan masa tua, social insurance, itu dibaca sebagai kegagalan pemerintah tentang tidak mampu membayar jerih payah keringat warga. Seberapa benar ini di mata Anda? Kami kembali saat lagi.